Para jemaah haji yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan penting yaitu manasik haji, yaitu dalam rangka memberikan bekal kepada calon jemaah haji Kota Mataram terkait dengan manasik. Mudah-mudahan pertemuan walaupun dengan bentuk virtual, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan naungan syafaat dari beliau pada hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah mulai pertama kali pada malam hari ini dilaksanakan manasik haji untuk jamaah haji Kota Mataram. Mudah-mudahan seluruh jamaah haji yang ada di Kota Mataram bisa mengikuti kegiatan manasik ini walaupun dengan menggunakan Zoom. Insya Allah, walaupun dengan menggunakan Zoom tidak mengurangi apa arti dari pelaksanaan manasik ini dari yang dilaksanakan bertatap muka langsung dengan para jamaah. Bapak Ibu hadirin para jamaah haji yang muliakan, ibadah haji merupakan ibadah fisik yang harus disiapkan oleh para jamaah haji. Jamaah haji, terutama dari Kota Mataram, kita harapkan dalam melaksanakan ibadah haji menjadi jamaah yang mandiri. Maksudnya, ketika melaksanakan ibadah haji secara teoritis maupun secara praktis, seluruhnya sudah dipahami dan dikuasai terkait dengan manasik haji yang akan dilaksanakan oleh jemaah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ini penting hadirin jemaah haji yang muliakan. Pembekalan jemaah haji oleh dalam hal ini pihak Kementerian Agama Kota Mataram merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka memberikan bekal tentunya terkait dengan manasik haji kepada para jamaah haji kita. Nah, dalam rangka menunjang jamaah haji itu untuk mendapatkan atau meraih haji yang mabrur, maka sangat dipentingkan para jamaah haji itu memahami konsep dan aplikasi dari manasik haji itu sendiri. Mulai dari melaksanakan niat haji sampai pelaksanaan terakhir haji itu sendiri. Jadi para jamaah haji diharapkan sudah paham, tahu persis apa yang dia harus laksanakan di masing-masing titik pada saat pelaksanaan ibadah haji di tanah suci Mekah. Dengan memahami konsep dan teoritis atau konsep teoritis dan praktis dari manasik haji ini, insya Allah jamaah haji Kota Mataram akan bisa melaksanakan ibadah haji dengan maksimal, yang tentunya harapan kita kembali ke tanah air nanti membawa haji yang mabrur. Nah, haji mabrur ini sekali lagi akan ditunjang sekali bukan hanya dari dari istita'ah, dari segi kesehatan, keamanan, kemudian dari kemampuan ekonomi, tetapi yang amat sangat penting itu adalah ilmu yang harus dibawa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah terkait dengan pelaksanaan dari ibadah haji itu sendiri. Mulai dari apa yang saya sebutkan tadi, di Makkah apa dilaksanakan pada tanggal 8, kemudian di Arafah tanggal 9 apa yang harus dilaksanakan, kemudian tanggal 10, 11, 12, 13 selama di Mina apa yang harus dilakukan oleh para jamaah. Itu kesemuanya secara rinci dipahami semuanya oleh jamaah haji kita. Jamaah menunggu gantian untuk melaksanakan ibadah haji itu cukup lama. Karena itu sangat saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram sangat berharap
kepada seluruh jamaah haji yang ada di Kota Mataram untuk mempersiapkan diri terkait dengan manasik haji baik secara teoritis maupun secara praktik. Memang pelaksanaan ibadah haji itu hanya 5 hari, itu pun kalau ngambil naparsani. Itu hanya 5 hari, itu tanggal 9, yaitu melaksanakan wukuf di Arafah, puncak dari pelaksanaan ibadah haji, yaitu Al-Hajju Arafah, haji itu di Arafah. Kemudian pada tanggal 10 itu ya, 11, 12, kemudian 13 itu berada di Mina, itu untuk melempar jumrah. Itu pada tanggal 10 itu jumrah Aqabah. Kemudian tanggal 11, 12, 13 itu melaksanakan lemparan. Ya, itu selama 5 hari. Tetapi walaupun dia 5 hari, kalau tidak dipersiapkan dengan maksimal, dengan baik, Bapak Ibu, para calon jemaah haji, tidak akan tidak akan maksimal juga nilai ibadah yang didapatkan. Oleh karena itu, kepada seluruh jamaah haji yang ada di Kota Mataram yang mengharapkan untuk bisa diikuti dengan baik kegiatan ini, kemudian tetap terus-menerus membaca manasik haji yang ada, kemudian mungkin mengikuti pengajian-pengajian yang ada, kemudian membaca dan lain sebagainya, atau menonton video-video tentang manasik haji. Insya Allah, mudah-mudahan ketika Bapak Ibu berangkat dari Kota Mataram Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, akan bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, saya juga selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram sangat berharap untuk senantiasa kepada para jamaah haji kita yang insya Allah mungkin kalau ada pengumuman dari pemerintah Arab Saudi tahun 2021 ini, kalau memang ada pemberangkatan, maka para jamaah haji itu menyiapkan diri terutama dari segi kesehatan untuk senantiasa menjaga kebugaran, untuk senantiasa melakukan olahraga demi kebugaran dan kesehatan dari fisik bapak-bapak, ibu-ibu, para calon jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan mudah-mudahan kita berharap pemerintah Arab Saudi itu membuka kesempatan kepada seluruh jemaah haji untuk bisa datang ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah itu tahun 2021 ini. Sekali lagi kering doa mudah-mudahan musibah yang melanda dunia, utama kita di Indonesia, bil khusus di Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, yang mudah-mudahan kita atau para jamaah haji bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun 2021 ini. Teriring doa, mudah-mudahan Bapak Ibu calon jemaah haji mudah-mudahan tetap sehat, kemudian diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun 2021 bila ini memungkinkan bisa dilaksanakan dan dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Ini mungkin yang dapat yang sampaikan pada kesempatan ini, dan mari kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Manasik haji secara Zoom atau virtual ini kita sama-sama buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, Bapak Dr. Andus M. Amin, MMPD. Untuk diketahui juga Pak Kepala Kantor, di tengah-tengah kita hadir juga TKHI, ada Dr. Susi yang menyempatkan diri pada malam hari ini juga bersama kita untuk mengikuti manasik haji yang pertama kita laksanakan lewat Zoom ini. Untuk itu pada Bapak Kepala Kantor kami mengucapkan terima kasih. Dan selanjutnya acara silakan Masis dipandu langsung di kegiatan kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Mi Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Kota Mataram, yang kita sangat hormati juga Bapak Haji Nasir dan Bapak Ibu tokoh agama dan para semua calon haji, insya Allah tahun 2021 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rekan-rekan calon PPIH maupun PKHI yang alhamdulillah berkesempatan untuk hadir malam ini, Bapak dan Ibu, untuk kita sama-sama mengikuti manasik haji melalui virtual. Baik, monitor Pak Haji Nasir, apakah sudah cek sound? Haji? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, calon jemaah haji dan Bapak Kepala Kemenak Kota Mataram, malam ini manasik kita malam ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Nasir SAG MPD. Beliau akan sebagai narasumber tunggal lah bahasanya, nggih. Mungkin untuk menyampaikan terkait dengan manasik haji. Saya kira Bapak dan Ibu calon jemaah haji, alhamdulillah ini kesempatan kali pertama mungkin kita untuk kegiatan manasik secara virtual. Di samping kemarin mungkin pembinaan kesehatan, nggih, dari sisi kesehatan yang sudah kita laksanakan kurang lebih 2 kali, yang insya Allah nanti selanjutnya akan kita lanjutkan setelah kegiatan manasik secara virtual ini. Jadi kita akan selang-seling rencananya Bapak Ibu, nggih, yang di wilayah Kota Mataram. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan kemudahan untuk melaksanakannya. Baik, untuk malam niki, Bapak dan Ibu semuanya yang dirahmati Allah, akan disampaikan manasik haji oleh Bapak Haji Nasir SAG MPD. Untuk itu mungkin langsung saja kami serahkan kepada Bapak Haji Nasir SAG MPD untuk kegiatan niki. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala al-hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram fi Makkatil Mukarramah wa ziyarata qabri nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salat wa azkar salam. Rabbi wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak pimpinan kita Al-Mukarram Dr. Andus Haji Muhammad Amin MMPD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, para jamaah haji atau calon jamaah haji Kota Mataram, serta insya Allah calon surga, amin ya rabbal alamin, yang saya muliakan. Pertama-tama kita mengucapkan syukur alhamdulillah dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan acara ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam jangan henti-hentinya kita haturkan
pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan salawat-salawat yang kita baca, insya Allah tuballighuna biha hajja baitikal haram. Insya Allah kita akan sampai, kita akan bisa untuk melaksanakan atau mengerjakan haji di Baitul Haram, di rumah sucinya Allah di Makkatul Mukarramah, dan mudah-mudahan dengan salawat dan salam itulah kita bisa berziarah insyaallah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Munawwarah. Jamaah calon jamaah haji yang kami pada kesempatan mohon peserta ini, di mute yang biar nggak mengganggu. Pada kesempatan ini kami bersyukur kemungkinan Bapak Ibu calon jamaah haji baru pertama melihat tiang adalah tim pembimbing ibadah haji atau petugas yang akan mengikuti Pelinggi Sami. Semuanya nanti adalah tugas kloter, yang mana tugas tiang adalah pembimbing ibadah haji Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan tanpa ada rintangan, tanpa ada halangan untuk bisa kita laksanakan ibadah haji di tahun 2021 ini. Jamaah haji yang saya muliakan, haji seperti yang dikatakan oleh Al-Mukarram Bapak tadi adalah ibadah fisik, menalhamdulillah untuk olahraga, untuk sudah berkali-kali dilaksanakan bimbingannya oleh teman-teman TKHI. Dan sekarang kita mulai, dan haji adalah juga termasuk ibadah kalbu, ibadahnya hati. Jadi hati kita ini harus benar-benar kita persiapkan untuk kita akan menghadap ke Baitullah atau Baitul Haram, yang mana seperti yang kita lantunkan tadi, sebelum kita akan melaksanakan haji itu adalah kita memenuhi sautan atau panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini sebagai jamaah haji, khususnya di Kota Mataram ini, alhamdulillah kita sedang menerima sautan, menerima panggilan untuk bisa melaksanakan haji. Karena kita sebagai orang Islam adalah merupakan suatu keharusan untuk menerima atau mengatakan labbaik Allahumma labbaik ketika kita sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan haji. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wa lirasul iza da'akum liman yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, sahutlah panggilan Allah dan Rasulmu. Iza da'akum liman yuhyikum, apabila keduanya memanggilmu kepada sesuatu yang bisa menghidupkan hatimu. Dan haji ini kita nanti insya Allah hati kita akan, dan keyakinan kita akan hidup. Nah, ini adalah sautan dari Allah, sehingga tadi diawali oleh Lalu Nasruddin sebagai ketua kloter kita nantinya, kita sama-sama mendengarkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagimu. Nah, jadi
jamaah calon haji yang saya muliakan, yang pertama-tama hikmah dari pelaksanaan haji ini atau cara kita untuk menghadapi, untuk mempersiapkan diri kita ini untuk melaksanakan haji ini adalah yang pertama adalah dengan niat. Dan niat kita sudah lillahi ta'ala, insya Allah apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lewati, baik masalah berat, masalah sulit, seperti tahun kemarin kita itu tidak berangkat, tapi niat kita sudah kuat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tetap tenang, kita tetap tidak sampai stres, karena niat kita hanyalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masalah kita berangkat atau tidak itu juga merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita yakini. Jamaah haji yang saya muliakan, di dalam pelaksanaan haji yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita menyampaikan talbiyah tadi itu, yang perlu kita itu adalah mengesahkan Allah. La syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ini yang paling harus kita tekadkan, bahwa Allah wahdah. Allah itu satu. Jangan sekali-kali kita sampai masuk dalam syirik. Karena inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu adalah merupakan kezaliman atau dosa yang paling besar. Dan syirik ini, sehingga kita di dalam bertalbiyah itu selalu mengulang-ulang, la syarikalak, la syarikalak. Karena syirik ini tidak bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang mensyekutukan Allah, menduakan Allah, menganggap ada Allah selain Dia. Wa yaghfiru ma duna ayyushraka biman syai'a. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lebih rendah atau di bawah syirik tersebut bagi siapa yang dikehendaki. Jadi benar-benar di dalam pelaksanaan haji ini adalah hikmah yang akan kita dapati, hikmah yang harus kita kuat pegang adalah la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah calon haji, jamaah ahli surga, insya Allah yang dirahmati Allah. Sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita, sehingga tidak ada satu muslim pun yang tidak ingin melaksanakan haji ini. Kenapa? Karena Rasulullah bilang, bersabda, man hajja walam yarfus walam yabsu raja'a kayaumin waladathu ummu. Dan banyak lagi kelebihan daripada haji ini. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang pertama, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ini tidak ada lain balasannya adalah surganya Allah. Dan ini harus kita yakini. Kita akan mendapatkan haji mabrur itu. Kita akan berusaha sekuat tenaga. Karena seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Kantor tadi, lama sekali kita menunggu untuk bisa melaksanakan yang namanya haji ini. Banyak uang yang kita keluarkan untuk bisa mendapatkan porsi atau mendapatkan bisa melaksanakan ibadah haji ini. Oleh sebab itu, di dalam korban yang kita korbankan itu, korban waktu, korban harta ini, harus kita bertekad, kita harus mendapat haji mabrur.
Karena al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kita akan bahasa akalnya kita akan membeli surga dengan haji mabrur. Tidak ada lain balasannya. Man hajja falam yarqus walam yabsuq raja'a kayaumin waladathu ummu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang bagaimana haji mabrur itu? Siapapun yang haji mabrur, siapapun yang melaksanakan haji, falam yarpus, dia itu tidak rapas. Rapas di sini berarti mendatangi istrinya ketika dia itu sedang ihram. Rafasa walam yafsuq, dan tidak fasik, tidak melakukan kemaksiatan ketika kita sedang dalam keadaan ihram atau haji maupun umrah. Apa itu kemaksiatan? Kemaksiatan tangan, kemaksiatan mulut, kemaksiatan mata, kaki. Itu tidak kita lakukan. Rasulullah bersabda, raja'a kayaumin waladathu ummu. Maka dia itu kalau dia haji dengan tidak rapas, tidak kusuk, maka dia itu akan kembali seperti baru dia keluar dari perut ibunya. Yang artinya dosa kita sudah kosong, zero. Kosong. Sudah kita kembali seperti anak yang baru lahir dari perut ibunya. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita sebagai jamaah haji, kita mulai dari sekarang, kita mulai tancapkan niat untuk jangan kita pusuk. Kalau rafas, memang rafas itu untuk mendatangi istri, untuk sekarang boleh. Tapi jangan waktu nanti bagi jamaah yang membawa pasangannya, waktu ihram, jangan sekali-kali rafasa untuk mendatangi istrinya. Kalau walam yapsu, untuk berbuat kemaksiatan, berbuat kefasikan, mulai sekarang, marilah saudara-saudariku, bapak ibu jamaah haji, kita mulai menjaga hal-hal yang disebut dengan maksiat tersebut, baik maksiat perkataan, maksiat mulut, ucapan-ucapan kita benar-benar kita jaga. Kita sebelum kita berkata, kita harus pikirkan apakah kata-kata saya ini baik atau tidak. Kita taswirkan, kita pikirkan untuk ucapan, untuk maksiat tangan. Apakah kita akan melakukan sesuatu ini, apakah benar atau tidak. Itu pun mulai sekarang kita jaga tangan kita. Kita jaga kemaksiatan yang dibuat oleh tangan kita, oleh kaki kita, oleh mata kita, pandangan-pandangan yang tidak baik. Mulai sekarang kita biasakan diri untuk dapat menjaga pandangan kita, pendengaran kita, kaki kita. Kita harus benar-benar mulai walam yapsuk, jangan berbuat kefasikan atau tidak berbuat kemaksiatan. Karena pelinggi, karena kita semua sekarang ini sudah dikatakan duyufur rahman, sudah tercatat di Siskohat di Kementerian Agama itu kita adalah calon jamaah haji yang akan berangkat. Sudah disebut duyufur rahman, sudah disebut sebagai tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sebagai duyufur rahman, walam yapsuk, itu harus benar-benar kita jaga. Kita mulai belajar menjaga mulut kita, jangan sampai berkata-kata yang kotor, yang kasar, yang membuat perkataan kita ini orang akan tersinggung. Jangan sekali-kali kita lakukan itu, dan kita mulai membiasakan diri kita untuk berbuat yang baik-baik.
Karena ini adalah syaratnya, kata Rasulullah. Man hajja falam yarfus. Siapa yang haji, melaksanakan haji, falam yarfus, tidak mendatangi istrinya ketika mendatangi istri, maksudnya ketika sedang ihram, sedang melaksanakan haji. Walam yafsuq, dan tidak berbuat kemaksiatan, kefasikan, larangan-larangan haji tidak kita lakukan. Raja'a kayaumin waladatu ummu. Dia itu laksana baru keluar dari perut ibunya. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dianggap sudah bersih karena kita sudah melaksanakan haji dengan syarat jangan rapas dan jangan berbuat fasik atau berbuat maksiat. Jamaah calon haji Kota Mataram yang saya muliakan, adapun para ulama memberikan penjelasan syarat-syarat kita untuk bisa menjadi haji mabrur. Yang pertama, kata para ulama, itu hati. Bagaimana caranya hati kita itu untuk menjadi haji atau untuk melaksanakan haji nanti, hati kita itu lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Benar-benar ikhlas. Tidak ada niat lain selain lillahi ta'ala. Itu syarat haji mabrur. Yang pertama itu adalah lillahi ta'ala. Niat kita ikhlas untuk menjalankan yang namanya haji ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait." Bagi Allah atas manusia yang melaksanakan, yang berhaji ke Baitullah, benar-benar hanya bagi Allah, lillah. Jangan sampai kita itu melaksanakan haji, ingin berangkat haji, niatnya untuk ingin dipanggil ibu haji atau bapak haji atau sebagai kegagahan-kegagahan kita. Tapi kita benar-benar niat kita itu lillahi ta'ala. Itu syarat yang pertama orang bisa menjadi haji mabrur. Apabila ada niat lain selain karena lillahi ta'ala, maka orang itu bisa dikatakan tidak akan mabrur hajinya. Yang kedua, kata para ulama, yang sebagai syarat orang bisa disebut haji mabrur itu adalah al-ittiba. Al-ittiba di sini mengikuti manasik atau cara-cara daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji itu. Ya, al-ittiba artinya mengikuti. Bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji itu? Litakhuzu anni manasikakum, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ambillah dariku bagaimana cara aku berhaji, cara saya melaksanakan manasik haji. Dan begitu kamu manasikakum melaksanakan haji itu pula. Nah, jadi yang kedua syarat haji ini, haji mabrur ini, kita harus benar-benar memahami manasik atau rukun, wajib, dan larangan haji itu. Semua manasik itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor tadi, bahwa jamaah haji itu harus mandiri. Harus mandiri dalam arti benar-benar paham, benar-benar tahu pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan di tanah suci Mekah maupun di Madinah. Karena tanpa itu, karena di dalam kitab tua yang namanya kitab perukunan juga dijelaskan, syarat sah haji seseorang itu adalah mengetahui pekerjaan yang dikerjakannya, mengetahui hukumnya. Ya misalnya niat,
Apa hukum niat atau ihram dalam haji? Wukuf, apa hukumnya? Tawaf, sa'i, tahallul, melontar jumrah. Semua itu harus benar-benar jamaah haji itu harus benar-benar tahu. Benar-benar mengetahui apa yang hukum dari pekerjaan yang dilakukannya. Misalnya kita besok sama-sama mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah itu apa hukumnya? Apakah dia termasuk rukun haji? Apakah dia termasuk wajib haji? Atau sunat haji? Nah, ini yang disebut seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram, pimpinan saya Bapak Kemenak tadi, bahwa jamaah haji itu harus mandiri, harus paham tentang manasik itu. Nah, insya Allah nanti kita akan bertemu secara langsung, insya Allah kita akan membahas tentang manasik-manasik haji yang harus kita ketahui. Perlu mungkin saya sampaikan di sini, untuk awalnya kita harus tahu dulu rukun haji, wajib haji. Nah, di sini perlu yang jelaskan apa itu rukun haji, apa itu wajib haji. Nah, kalau rukun, yang namanya rukun haji itu, jamaah yang mulia, bahwa kalau rukun tidak kita lakukan, maka haji kita tidak sah. Tidak bisa ditampal-tampal. Kalau wajib haji tidak kita lakukan, itu baru bisa ditampal, ditempel dengan bayar dam. Nah, inilah beda rukun sama wajib. Rukun tidak kita laksanakan, haji kita tidak sah. Wajib tidak kita laksanakan, tidak dapat kita kerjakan, bisa dia sah dengan catatan kita membayar dam. Nah, ini harus jamaah yang mulia semuanya harus paham. Mana yang rukun, mana yang wajib. Apa bedanya rukun, apa bedanya wajib haji. Adapun rukun haji yang nantinya akan kita bahas itu ada 6, ya, para jamaah. Yang pertama itu ihram atau niat. Ini niat ini adalah yang diucapkan di dalam hati kita. Tapi akan ada istilahnya lapas niat. Kalau niat sama lapas niat tentu berbeda. Kalau niat itu diucapkan di dalam hati. Kalau lapas niat baru diucapkan oleh mulut. Itu lapas. Nawaitul hajja wa ahram tubiha. Nawaitul hajja wa ahram tubihi lillahi ta'ala. Di dalam hati kita cukup mengatakan saya berhaji dengan memakai ihram karena Allah Ta'ala. Kalau artinya itu, kalau kita belum menghafal secara Arabnya, secara bahasa kita, secara bahasa ibu kita, saya melaksanakan haji dengan memakai ihram karena Allah Ta'ala. Itu niat, itu yang diucapkan oleh hati. Ini rukun haji yang pertama. Dan rukun haji yang kedua, wukuf. Nah, ini wukuf adalah yang disebut wukuf itu adalah al-haji arafatun. Baru disebut orang itu haji, Pak Haji, Ibu Haji, apabila dia sudah melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, wukuf ini hukumnya rukun. Kalau tidak kita lakukan, maka tidak ada cara, tidak bisa dibayar sama dam rukun ini. Ya, yang kedua ini adalah wukuf. Wukuf artinya kita berada di padang Arafah. Nanti kita sudah setelah di Mekah, kita tanggal 8 itu kita menuju ke padang Arafah. Di padang Arafah nanti malam tanggal 9 itu kita menginap di sana, dan hari atau tanggal 9 di hari itu kita laksanakan wukuf setelah kita sholat zuhur.
Itu waktu wukuf yang akan kita laksanakan nanti. Dan wukuf ini hukumnya adalah rukun haji. Nah, dan wukuf ini adalah yang paling penting. Al-haji arafatun. Al-haji arafatun. Haji itu orang bisa disebut haji itu apabila dia itu telah melakukan wukuf di Arafah. Nah, selanjutnya rukun haji yang ketiga adalah tawaf. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah dari Hajar Aswad sampai dengan Ka'bah berada di samping kiri kita. Itu kita berjalan mulai dari Hajar Aswad dengan ucapan Bismillahi Allahu Akbar dengan mengucuk kepada Hajar Aswad, kita melaksanakan wukuf dan kita melaksanakan tawaf. Tawaf artinya mengelilingi. Dari tawaf itu diawali dari Hajarul Aswad dan nanti ada namanya Misbahul Akhdar atau lampu hijau. Kalau kita terlalu jauh dari Hajar Aswad ada lampu hijau. Nanti di sana kita itu akan kena sinar itu. Kita mulai dari sana dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kita mulai berputar, berjalan, dan Ka'bah berada di samping kiri kita. Kita berputar sampai datang Hajar Aswad, itu disebut 1 kali putaran. Lagi kita bilang Bismillahi Allahu Akbar. Terus kita berputar sampai Hajar Aswad, kita lagi muncul dengan Bismillahi Allahu Akbar. Ada para ulama mengatakan kita harus mengangkat tangan untuk menghormati rukun Yamani. Ada istilahnya rukun Yamani atau sudut. Sebelum kita datang Hajar Aswad itu, di sudut sebelumnya disebut dengan rukun Yamani. Kita disunahkan di sana itu mengangkat tangan dengan bilang Bismillahi Allahu Akbar. Nah, di rukun Yamani. Tapi kalau di Hajar Aswad kita mengucap Bismillahi Allahu Akbar sambil mengucuk. Kalau di rukun Yamani tidak perlu. Nah, jadi tawaf ini dilaksanakan, baru disebut tawaf apabila kita sudah berputar 7 kali di Ka'bah ini. Ini adalah rukun daripada haji yang ketiga. Adapun rukun haji yang keempat itu adalah sa'i. Sa'i ini berjalan atau berlari kecil-kecil dari Safa ke Marwah. Ini pun dilaksanakan 7 kali. Dari Safa kita mulai, kita sa'i sampai ke Marwah, itu dihitung 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari Safa, dari Gunung Safa sampai Gunung Marwah, itu dihitung 1. Dari Marwah ke Safa sudah 2. Dari Safa ke Marwah 3. Begitu seterusnya dihitung. Tidak dihitung seperti tawaf. Karena banyak kita dengar teman-teman saya yang jadi petugas dulu dikirain sa'i itu sama seperti tawaf. Dari Hajar Aswad dihitung 1 sampai Hajar Aswad. Dikirain sama seperti tawaf sa'i itu. Dari Safa mutar ke Marwah baru ke Safa itu dihitung 1. Nah, itu tidak benar. Yang benar itu dihitung 1 yang namanya sa'i itu dari Safa sampai kita ke Marwah, ini sudah dihitung 1. Dari Marwah ke Safa ini sudah dihitung 2. Begitu seterusnya Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, silsilah kita di Marwah yang ke-7. Nah, ini adalah pelaksanaan sa'i. Adapun kita sebagai laki-laki itu ada namanya di lampu hijau di antara Safa Marwah itu
disebut misbahul akhdar, lampu hijau. Nanti kita sebagai laki-laki itu disunatkan untuk ar-ramal, ngeramal, lebih menggerakkan langkah kita. Kalau bagi perempuan tidak perlu. Seperti biasa dia jalan-jalan. Kalau kita sebagai laki-laki, waktu kita berhadapan atau waktu kita berada di lampu hijau, kita harus lebih bergerak di dalam perjalanan kita di bawah lampu hijau tersebut. Nah, ini mengenai rukun haji yang keempat. Adapun rukun haji yang kelima, yakni tahallul. Tahallul artinya sudah halal apa larangan haji yang kita dilarang. Memang ada namanya tahallul awal, ada namanya tahallul sani. Nah, nanti kita akan bahas insya Allah di pertemuan kita secara langsung nanti mana yang disebut dengan tahallul awal, mana yang disebut dengan tahallul sani. Tapi tahallul ini masuk dalam rukun haji. Dan rukun haji yang keenam adalah tertib. Tertibnya ini berurutan. Nah, ini para jamaah yang saya muliakan untuk rukun haji. Adapun wajib haji atau wajib umrah itu ada 6 bulan. Ada juga yang menyebut 7, tapi karena melontar jumrah itu dia bedakan antara tanggal 10 sama melontar yang keseluruhannya. Yang pertama, wajib haji itu yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah berniat di miqat. Berniat di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu disebut dengan miqat. Miqat ini adalah tempat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita misalnya gelombang pertama artinya kita itu gelombang pertama yang datang ke Tanah Suci, kita menuju langsung ke Madinah. Itu disebut dengan gelombang pertama. Setelah di Madinah baru kita ke Mekah. Kalau gelombang kedua itu dari Mekah, kita langsung dari Tanah Awu menuju ke Mekah, lebih dulu baru ke Madinah, itu disebut dengan gelombang kedua. Kalau kita nantinya masuk dalam gelombang pertama, maka dari Madinah kita akan setelah arba'in, setelah pelaksanaan sholat 40 waktu di Madinah, kita itu nanti akan miqat, akan memasang niat kita, memasang ihram kita, itu memasang niat di Bir Ali, Abyar Ali namanya. Ada satu masjid ya sekitar kurang lebih 15 kilo dari Madinah, ada disebut Bir Ali. Nah, di sanalah kita akan memasang niat. Sampai di sana nanti kita akan wudhu bersama, kita sholat sunat 2 rakaat di sana itu, lalu kita memasang niat. Nah, tempat ini kalau orang tidak berniat di tempat ini, maka dia itu wajib dia bayar dam. Karena berniat di miqat, berniat di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul itu adalah wajib haji. Kalau kita tidak melakukan ini, sah haji kita dengan syarat kita harus bayar dam. Nah, sehingga kita harus paham juga mengenai cara pelaksanaan haji itu. Ada cara ifrad, ada tamattu, ada qiran. Nah, kalau kita memilih dengan cara ifrad, maka waktu kita berada di Bir Ali itu, niat kita itu, ihram kita itu adalah ihram haji. Nawaitul haji
wa nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kita berniat untuk haji. Berarti pelaksanaan atau yang kita laksanakan haji itu adalah haji ifrad. Haji dahulu baru umrah. Itu disebut dengan haji secara ifrad. Sedangkan kalau kita melaksanakan atau memasang niat di Bir Ali itu dengan niat untuk umrah, itu disebut dengan tamattu. Umrah dulu baru haji. Ini disebut dengan cara tamattu. Nah, jadi waktu kita setelah selesai sholat arba'in, sholat 40 hari, 40 waktu di Madinah itu, nanti kita sampai di Abyar Ali atau Bir Ali ini, di sini ketentuan apa model kita melaksanakan haji itu. Apakah kita berniat di sana itu haji? Maka kalau kita haji duluan baru umrah, itu disebut dilaksanakan secara ifrad. Kalau dia umrah dulu atau kita berniat umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau umrah kita niatkan di sana, berarti model pelaksanaan haji kita itu adalah tamattu. Kalau keduanya, umrah, haji dan umrah kita gabung menjadi satu, maka model pelaksanaan haji kita itu kita laksanakan secara qiran. Keduanya kita gabung. Nah, jadi kalau ifrad kita laksanakan, memang kita tidak membayar dam. Tidak membayar dam kalau kita melaksanakan haji secara ifrad. Tapi kita itu dari sejak berdatang kita pasang ihram, dari sejak kita mulai datang di Bir Ali itu kita tidak boleh membuka ihram kita. Larangan-larangan haji umrah itu tetap kita kena. Kalau kita misalnya dengan sengaja, dengan atau tidak sengaja, kita cabut-cabut rambut, kita begini-gini kan kuku sampai terpotong, maka kita dibayar, wajib membayar dam. Nah, karena ifrad itu sejak kita berniat di Bir Ali, misalnya kita gelombang pertama, dari sana tidak boleh kita berpakaian yang berjahit. Pakaian ihram tok yang harus kita pakai sampai selesai proses haji itu. Sampai dari tanggal wukufnya kita tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13, 14 baru kita tahallul, sampai tanggal 14 bulan haji itu kita harus memakai pakaian ihram tok. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, tidak boleh memakai topi, tidak boleh berwangi-wangi bagi laki-laki. Nah, oleh sebab itu nanti kita sama-sama sepakati, nanti kami dari tim pembimbing haji akan menjelaskan kepada Bapak Ibu, kalau kita laksanakan secara ifrad, begini risikonya, begini kendalanya. Kalau kita melaksanakan secara tamattu, begini akan kita kemudahannya dan kesulitannya. Kalau tamattu itu wajib kita bayar dam, dan qiron juga wajib kita bayar dam. Karena kita itu tidak berniat haji atau berniat ihram di Mekah, di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi wajib haji yang pertama itu adalah berniat di Mekah, di tempat yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah wajib haji yang pertama. Kalau kita tidak melaksanakan wajib haji ini, sah haji kita, tapi wajib kita bayar dam. Ya. Wajib haji yang kedua adalah mabit di Muzdalifah. Mabit artinya menginap. Besok setelah kita wukuf di Padang Arafah, mudah-mudahan kita semua
tetap sehat walafiat dan tidak ada kendala kita untuk sampai ke tanah suci itu. Kita bersama-sama setelah kita wukuf pada tanggal 9 itu maghribnya kita akan dibawa oleh bis ke Musdalifah. Mabit di Musdalifah ini adalah wajib haji hukumnya. Kita harus tahu hukum pekerjaan yang kita kerjakan itu adalah syarat sahnya kita punya haji. Jadi mabit di Musdalifah itu adalah termasuk wajib haji yang kedua. Jadi kita mabit pada malam tanggal 10 karena kita wukuf pada tanggal 9 mulai sore hari sekitar jam 4:30 kita dibawa oleh bus menuju Musdalifah, lapangan Musdalifah. Di sana kita mabit menginap pada malam tanggal 10 itu. Setelah kita sampai jam 3:30 atau jam 3 baru kita akan dibawa ke Mina. Nah, jadi mabit di Musdalifah ini adalah wajib haji yang kedua. Yang ketiga adalah mabit di Mina. Kita wajib menginap di Mina. Kalau tidak kita menginap di Mina, maka haji kita tidak sah. Tapi kalau kita tidak melakukan mabit di Mina, haji kita bisa sah kalau kita bayar dah. Nah, itu yang saya maksud. Kalau wajib haji kita tinggalkan, bisa sah dengan diganti dengan dah. Lain halnya dengan rukun. Tidak boleh, tidak bisa diganti dengan dah. Rukun haji. Kalau wajib haji masih bisa dilakukan, masih bisa ditampal dengan dah. Nah, jadi wajib haji yang keempat itu adalah mabit di Mina. Nah, di Mina itu selama kita dalam proses pelontaran, kita malam-malamnya itu dari malam 11, 12, 13 itu kita mabit di Mina malamnya itu. Dan ya, wajib haji yang kelima itu adalah yang pertama tadi sesuai dengan urutan berniat di miqat, mabit di Musdalifah, yang ketiga mabit di Mina, yang keempat melontar jumrah. Nah, melontar jumrah di sini pada tanggal 10 kan kita mabit di Musdalifah. Kita mabit di Musdalifah malam tanggal 10. Pada hari tanggal 10 itu kita mulai melontar jumrah. Melontar jumrah di sini kita melempar dengan 7 batu. Dan pada hari tanggal 10 itu kita cuman melontar di Jumratul Aqobah. Tidak semua jamarot itu tempat kita melontar pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Nah, jadi kita hanya melontar pada satu jamarot, yakni di Jumratul Aqobah. Nah, kalau tanggal 11, 12, 13 itu kita melontar dari Jumratul Ula, Jumratul Wusto, Jumratul Aqobah. Dari 3 jumrah ini kita melontar pada tanggal 11, 12, dan 13. Kita melontar ke 3 jamarot ini. Kalau tanggal 10 kita melontar hanya kepada Jumratul Aqobah. Dan melontar ini adalah wajib haji hukumnya, bukan rukun haji. Nah, itu harus benar-benar kita harus mandiri, harus semua jamaah kita, semua pelingin niki masing-masing harus paham mana rukun haji dan mana wajib haji. Nah, jadi yang keempat tadi itu adalah melontar jumrah. Nah, baik dari tanggal 10, 11, 12, 13 itu disebut ketika kita melontar atau melontar jumrah itu merupakan wajib
haji, masuk dalam wajib haji. Nah, bukan rukun haji melontar jumrah itu, wajib haji. Apabila kita tidak melakukannya, haji kita bisa sah dengan membayar dam. Bisa ditampal kalau wajib haji tidak kita lakukan. Yang kelima, wajib haji itu adalah meninggalkan larangan haji. Nah, larangan haji ini ada yang khusus untuk laki-laki dan ada yang khusus untuk perempuan. Ada yang laki-laki maupun perempuan dilarang. Yang khusus untuk laki-laki, dia itu tidak boleh memakai pakaian berjahit. Hanya 2 helai pakaian itu. Tidak boleh dia pakai celana dalam, tidak boleh. Yang dia pakai cuma 2 helai kain itu, kain umroh itu. Lain dengan perempuan, jamaah kita yang perempuan, dia itu boleh memakai pakaian yang berjahit. Sehingga pakaian umroh untuk perempuan itu adalah seperti pakaian sholat biasa. Karena dia itu tidak kena larangan pakaian berjahit kalau perempuan. Kalau kita yang laki-laki itu tidak boleh atau kita dilarang memakai pakaian yang berjahit. Nah, itu di dalam larangan-larangan ihram, waktu kita ihram ini ada larangan khusus laki-laki, ada larangan khusus perempuan, ada larangan semuanya antara laki-laki dan perempuan. Contohnya yang dilarang memotong kuku, tidak boleh bagi laki-laki dan perempuan. Nah, nanti waktu program kita akan turun ke Pelinggih, nanti kita akan sampaikan secara mendetail mana itu larangan, mana itu larangan untuk laki-laki dan untuk perempuan, untuk keduanya. Nanti kita akan bahas bersama waktu manasik. Tapi seperti pesannya pimpinan saya tadi, Al-Mukarram, Tuan Guru Muhammad Amin tadi itu, sebaiknya ibu bapak mulai belajar. Kita membaca manasik-manasik yang ada itu. Mana rukun haji, mana wajib haji itu, kita baca sering-sering. Insya Allah nanti ketika kita ada pertemuan di masjid-masjid, di setiap kecamatan, di setiap tempat ibu, kami sudah, bapak ibu sudah paham. Tinggal kami akan semakin menjelaskan saja. Tinggal kita jelaskan bahwa ini begini dan itu begitu. Nah, ini harapan kami kepada jamaah yang dia muliakan, dan saya yakin jamaah Kota Mataram itu beda dengan jamaah kabupaten-kabupaten lain. Kalau jamaah Kota Mataram itu orangnya pintar-pintar semua, orangnya intelektual semua. Beda dengan jamaah kita, bukan kita mau merendahkan. Di Lombok Timur, di Lombok Tengah, tidak mungkin dia pakai Zoom seperti kita ini. Alhamdulillah, kita di Kota Mataram ini bisa melaksanakan seperti ini. Ini buktinya bahwa jamaah haji Kota Mataram itu memang beda. Dia itu orang-orang intelektual, orang-orang cerdas. Dan harapan dari Bapak Kemenak tadi, Niki sering membaca manasik, sering melihat video-video yang menjelaskan tentang manasik haji itu. Karena ini adalah syarat kita untuk bisa mabrur. Ittiba, harus mengikuti litakhuzu anni manasikakum, kata Rasulullah. Harus sesuai kamu mengambil cara kamu melaksanakan haji itu harus seperti bagaimana cara saya melaksanakan haji itu. Bagaimana manasik haji yang saya lakukan, itu cara kamu melaksanakan manasik haji, itu kata Rasulullah. Nah, oleh sebab itu jamaah calon haji Kota Mataram yang saya muliakan, saya yakin Pelinggih niki orang intelektual, orang yang cerdas, bisa membaca, bisa
secara media sosial, bisa mencari di YouTube tentang manasik haji, penjelasan tentang wajib haji, tentang rukun haji, tentang larangan-larangan haji. Belum bisa, saya yakin itu. Dan itu yang kembali kepada wajib haji yang tadi itu adalah wajib kita tinggalkan larangan-larangan haji. Nah, itu yang kelima. Dan yang keenam, wajib haji itu adalah tawaf wada. Tawaf perpisahan. Itu tawaf perpisahan itu ketika kita mau meninggalkan kota Mekah. Nah, di sana kita itu wajib untuk tawaf wada, berpisah dengan Ka'bah, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Karena kita akan meninggalkan Ka'bah. Tetapi di sini khusus untuk wajib haji yang tawaf wada ini, apabila perempuan dalam keadaan datang bulan, boleh dia meninggalkan tawaf wada dan dia tidak dikenakan dam. Atau laki-laki atau perempuan karena dia sakit, tidak mampu untuk melaksanakan tawaf wada, boleh dia tinggalkan, boleh dia tidak mengerjakan tawaf wada, dan dia itu tidak dikenakan dam. Karena tawaf wada ini khusus untuk wajib haji yang disebut dengan yang terakhir ini, tawaf wada ini kalau kita itu sehat, kalau kita itu dalam keadaan suci. Kalau perempuan haid, boleh dia itu tidak melaksanakan tawaf wada atau wajib haji yang keenam ini. Nah, ini adalah rukun haji itu 6, wajib haji itu 6 yang harus kita benar-benar sebagai jamaah haji Kota Mataram harus benar-benar sudah paham betul mana yang disebut dengan rukun haji, berapa rukun haji, berapa wajib haji. Harus benar-benar jamaah yang muliakan harus benar-benar paham. Harus besok waktu kita berangkat itu sudah mandiri. Ya, jadi ketika nanti saya tanya, kalau melontar jumrah itu apa hukumnya? Nah, bisa dijawab, itu adalah wajib haji. Wukuf itu apa hukumnya? Itu rukun haji. Karena syarat sahnya haji kita itu harus tahu hukum pekerjaan yang kita kerjakan. Apa pekerjaan-pekerjaan haji itu? Ya, rukun sama wajib itu. Kita harus paham. Ini syarat kita bisa sah haji kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan sama teman. Teman yang pakai tamattu, dia buka pakaiannya setelah selesai umroh. Kita sudah berniat untuk haji ifrad, melihat temannya buka pakaian ihram, dia ikut-ikutan. Karena mereka itu tidak paham dengan manasik. Mereka itu belum mengerti hukum dari pekerjaan yang dilakukan. Oleh sebab itu, ulama Sayyid Arsyad ini yang pengarang kerukunan ini, saya lihat di sini bahwa syarat sah hajinya seseorang itu bisa dikatakan sah harus tahu hukum pekerjaan yang dikerjakan itu. Misalnya ini rukun, ini wajib. Nah, misalnya besok saya tanya, melontar jumrah, apa hukumnya? Oh, itu wajib haji. Wukuf di Arafah, apa hukumnya? Itu rukun haji. Naik ke Gua Hiro, Jabal Nur, itu sunnah. Nah, sunnah untuk mengenang bagaimana Rasulullah dulu naik di untuk mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hiro. Nah, itu bukan wajib, bukan rukun haji. Itu adalah sunnah untuk bisa mengetahui bagaimana jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi harapan kami, harapan kita di Kementerian Agama
jamaah kami yang saya muliakan, yang saya cintai, yang insya Allah mabrur semuanya. Harapan kami semuanya mandiri, semuanya sudah paham tentang manasik ini. Karena agar supaya kita jangan ikut-ikutan. Misalnya ditanya tentang mabit di Muzdalifah. Kita sudah mabit, kita sudah tidur di Muzdalifah. Tapi kita tidak paham apa itu hukum mabit di Muzdalifah. Nah, kalau kita tidak tahu, kita ikut-ikutan saja, maka seperti kata ulama yang saya sebutkan tadi itu, syarat sahnya harus mengetahui hukum pekerjaan yang dikerjakan. Kalau tidak tahu hukum pekerjaannya, maka dia itu tidak sah nanti hajinya. Nah, oleh sebab itu, jamaah yang muliakan, calon jamaah haji yang insya Allah mabrur semuanya dan menjadi ahli surga, sangat-sangat yang berharap sebelum nantinya secara langsung kita bertemu, bertatap muka untuk membahas tentang manasik-manasik ini, yang harapkan belinggih sering membaca manasik itu, sering melihatlah di dalam YouTube video-video tentang manasik. Tinggal diklik aja, bilang manasik haji, insya Allah akan ada YouTube-nya. Insya Allah tidak perlu terlalu lama lah kita kasih tahu mengenai hal-hal di seperti YouTube itu. Cara-caranya ibu bapak sudah paham semuanya untuk bisa memperoleh informasi tentang manasik ini. Jamaah haji yang saya muliakan, tentang sunnah-sunnah di haji itu sangat banyak. Sunnah-sunnah di dalam manasik itu sangat banyak. Seperti ketika kita mau ihram, kita disunatkan mandi, pakai wangi-wangian. Ketika setelah kita tawaf, kita disunahkan sholat di belakangnya makam Ibrahim, sholat sunnah. Kita disunatkan sering-sering baca semua bacaan kalimat-kalimat thayyibah. Banyak sekali sunnah-sunnah dari haji itu, sehingga tidak bisa disebutkan secara tepat seperti wajib dan rukun haji serta larangan-larangan haji. Kalau rukun haji sudah jelas ada 6, kalau wajib haji ada 6, dan larangan-larangan ini ada yang untuk laki-laki khusus, untuk perempuan khusus, untuk laki dan perempuan itu juga ada. Nah, ini kalau ini sudah jelas. Kalau sunnah haji itu banyak sekali. Kita berkunjung ke Jabal Rahmah, kita berkunjung ke jabal-jabal yang ada sejarah dari Rasulullah SAW, itu termasuk sunnah dan sunnah. Kita membaca nanti di waktu wukuf, membaca suratul Ikhlas misalnya 1000 kali, sunnah. Membaca istighfar di sana, sunnah. Membaca sholawat banyak-banyak, sunnah. Nah, tapi pekerjaan sunnah inilah yang bisa mengangkat kemabruran haji kita, bisa menambal daripada hal-hal yang masih kurang dan bisa ditambal dengan kerjaan sunnah haji tersebut. Jamaah haji yang saya muliakan, mungkin sampai di sini penjelasan awal kita dalam pertemuan ini. Jangan terlalu banyak, karena semakin banyak yang dia sampaikan, tentu sekali banyak yang dilupakan. Nah, oleh sebab itu, dengan prinsip itu, sampai di sini saja dulu saya sampaikan tentang manasik ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, kita panjang umur, kita bisa berangkat di tahun yang akan datang ini dengan tanpa ada kendala. Baik kendala mengenai COVID-19 ini atau kendala yang modelnya pribadi, bisa
bahwasanya sakit dan lain sebagainya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tanpa ada kendala yang kita hadapi untuk kita sama-sama melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, yang mana balasannya adalah laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada lain balasan yang akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Dan saya yakin Bapak Ibu semua adalah akan mendapatkan haji mabrur itu. Amin. Mungkin hanya ini dulu yang dia sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, karena di antara jamaah haji saya yakin ada yang lebih hebat, lebih alim dari saya. Nah, oleh sebab itu, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di pirangan atau pendengaran ini dengan ucapan-ucapan kata-kata saya ini, saya mohon maaf, beri maaf, dan terima kasih karena sudah mendengarkan manasik ini walaupun sebagai pembuka saja. Dan insya Allah kita akan bertemu nanti secara langsung di masjid-masjid yang kita sepakati. Terima kasih. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi disampaikan terkait dengan manasik awal Bapak dan Ibu sekalian oleh Bapak Haji Nasir yang merupakan insya Allah nanti calon TPI kita akan membersamai calon jemaah haji Kota Mataram Bapak dan Ibu sekalian. Baik, mungkin bisa tanya jawab mungkin Pak Haji sedikit Siap. Oke, baik. Bu, ini sudah ada yang raise hand ini secara langsung, Bu Dr. Anda Maryam Bakis niki. Sila Bu, kesempatan pertama niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin ini ya boleh dikatakan pertanyaan juga. Kami ingin kalau bisa hal-hal syirik yang bisa saja dilakukan oleh jemaah haji itu mungkin perlu kita dibuatkan seperti semacam tulisannya supaya jangan sampai usaha-usaha kita dalam melaksanakan ibadah haji ini tercampur dengan perbuatan syirik. Karena kadang-kadang kita lupa juga Pak Haji, kita lupa nih syirik atau enggak. Nah gitu Pak Haji, mungkin perlu ini dijelaskan, dan juga nanti kalau memang ada pertemuan dari masjid ke masjid bisa kita dibuatkan tulisannya supaya jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Matur tampiase Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tampiase Bu. Mungkin langsung saja Pak Haji. Silakan. Ya, terima kasih Bunda. Karena yang namanya syirik itu ada namanya syirik secara jahar, secara nyata. Dia itu membuat patung sebagai Tuhannya, mengatakan bahwa ini benda ini sebagai Tuhannya, itu disebut dengan syirik yang nyata. Ada juga yang disebut dengan syirik khafi, syirik yang sirri, syirik yang tidak kelihatan. Ria itu pamer, itu juga disebut dengan syirik khafi. Sum'ah, memperdengar-dengarkan kepada teman bahwa saya sudah sholat tahajud tadi sampai subuh. Itu sum'ah, itu juga penyakit hati, takabur, riya, sum'ah, itu disebut dengan syirik khafi juga. Oleh sebab itu, insya Allah nanti kita akan mencoba menuliskannya bagaimana syirik secara jahar, secara nyata, secara zahir, dan syirik secara khafi atau sirri, secara halus. Ternyata kita itu tidak sadar bahwa kita sedang melakukan dosa besar, yakni syirik. Tapi
seperti kata Bunda tadi, kalau kita memang sebagai manusia al-insan maka dari khata' wa nisyan, kalau kita melakukan syirik khafi, syirik halus yang ternyata misalnya riya, sombong, takabur, menyinggung hasad, iri, nah itu disebut dengan syirik khafi. Kalau itu kita lakukan secara tidak sadar, ya kita kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Insya Allah kita dimaklumi bahwa kita itu adalah mahallul khata' wan nisyan. Jadi lain halnya dengan syirik yang nyata tadi itu. Nyata-nyata dia itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia menyembah patung, dia menyembah selain Allah. Ada yang berkuasa selain dia dalam imannya sehingga dia sembah. Itu yang disebut dengan syirik nyata, syirik secara zahir. Tapi insya Allah Bunda, nanti kita akan menuliskan macam-macam syirik itu supaya kita benar-benar dari sekarang betul-betul menjaganya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji atas pencerahannya yang luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat terkait dengan apa yang disampaikan tadi, banyak hal gitu. Mudah-mudahan untuk kesempatan selanjutnya juga, karena ini merupakan pembuka awal mungkin untuk manasik kali ini. Alhamdulillah sudah diikuti oleh 80-an orang nih calon jemaah haji yang luar biasa. Mudah-mudahan untuk kesempatan-kesempatan selanjutnya juga bisa diikuti oleh lebih banyak lagi oleh Bapak Ibu semuanya. Mungkin untuk kesempatan satu orang lagi untuk apa namanya? Ada, silakan Pak Muhammad Subekti mungkin terakhir sila Pak Subekti sila Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Ya, alhamdulillah kita salut sekali dengan acara manasik tadi dari ini. Alhamdulillah kita harapkan bahwa jemaah haji akan menjadi jemaah yang mandiri, nah, mandiri sehingga secara ringkas mungkin nanti kita perlu dapat jumlah atau jenis. Yang pertama anggap kita gelombang pertama. Gelombang pertama kita ke Madinah dulu. Setelah kita ke Madinah lalu kita persiapan ke Mekah. Nah, kalau kita gunakan tamattu seperti itu, kita akan melakukan umroh. Nah, ini mungkin perlu dipertajam lagi ketika kita umroh. Setelah itu kita menunggu daripada persiapan haji seperti itu. Nah, kapan kita mulai haji itu? Kapan kita punya apa seperti tadi? Apakah itu haji lagi atau kita sudah mukim, apakah di hotel? Nah, mungkin itu perlu ditegaskan kembali. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subekti atas pertanyaannya. Sampun di niki Pak Haji Nasir, sampun. Kurang jelas sekali, tidak ada geget aja Pak Is. Kurang jelas ya? Bisa ulang poinnya? Mungkin tadi terkait dengan juknis, mungkin ya tadi terkait dengan kalau misalkan saya juga kurang begitu jelas tadi terkait dengan gelombang satu. Ya kita akan mungkin nanti gelombang satu dari Madinah dulu, sebagaimana nanti mungkin persiapan ke Mekah. Kemudian selanjutnya mungkin itu perlu setiap langkahnya itu skenarionya seperti apa, mungkin itu yang perlu disampaikan nanti ke jamaah agar lebih paham. Seperti itu Pak Haji, yang saya tangkap juga tadi agak kurang jelas juga. Nanti kita kan. Ya, terima kasih Pak Subeki ya. Jadi kalau kita di gelombang pertama itu nanti kita itu
langsung ke Madinah. Dari Madinah ini, di Madinah ini kita akan tinggal di Madinah itu nanti 8 hari. 8 hari dalam arti itu kita 5 kali 8 sama dengan 40 waktu. Jadi 8 hari kita di sana di Madinah. Kita melaksanakan sholat arba'in, bukan sholat 40 rakaat, tapi sholat 40 waktu. Sehingga waktu kita di Madinah itu selama 8 hari. Nah, karena 1 hari 1 malam itu adalah 5 waktu. 5 waktu kali 8 maka 40 waktu. Nah, setelah itu setelah kita 8 hari di sana, kita akan mempersiapkan diri untuk berangkat ke Mekah. Yang mana nanti kita itu akan memasang pakaian ihram kita di hotel di Madinah. Begitu juga ibu-ibu, sudah siap kita harus siap, sudah berpakaian ihram dari hotel di Madinah itu. Nah, terus kita baru naik ke bis untuk menuju Madinah, ya kurang lebih sekitar kalau tidak salah ini 15 km dari Madinah kita akan ketemukan yang namanya Bir Ali. Di sana kita akan pasang niat atau berniat yang disebut dengan mikot. Nah, di mikot itu kita memasang niat yang mana Bir Ali ini atau tempat kita memasang niat ini termasuk bagian daripada wajib haji. Kalau kita ifrad, maka kita niat kita itu di sana itu adalah haji. Ya, kita pasang niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi kita niat haji dengan memakai ihram karena Allah Ta'ala. Kalau kita melaksanakan haji secara ifrad. Kalau tamattu, kita di sana itu umrah. Kita niatkan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau boleh juga labbaik Allahumma umrata, labbaik Allahumma hajja, boleh juga itu. Yang penting di dalam niat kita itu ada di dalam hati kita itu, kita memasangnya di Bir Ali, tempat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, tempat untuk kita waktu memasang niat kita. Kalau kita gabung niat kita antara haji dan umroh, itu yang disebut dengan qiran. Jadi karena kurang masalah teknik tadi, suaranya Bapak Al-Mukarram tadi yang bertanya kurang jelas yang dengar, mungkin nanti kita akan lebih lebih jelas kita dengan jelaskan kalau sudah jelas pertanyaannya. Tapi ini hanya kita raba-raba saja pertanyaannya, hanya menjelaskan tentang di Bir Ali itu perjalanan dari Madinah ke Mekah atau disebut dengan gelombang pertama. Dari gelombang pertama itu kita dari Tanah Awu menuju ke Madinah. Nah, setelah 8 hari kita di Madinah, kita dari hotel di Madinah kita sudah memakai pakaian ihram, yang mana pakaian ihram tersebut untuk kita laki-laki cuma 2 helai kain, untuk perempuan seperti dia itu melaksanakan sholat di rumah, yakni pakai mukena dan pakai sarung tangan umroh atau sarung tangan ihram. Ada itu sudah ada dijual banyak sekali itu sarung tangan ihram, yang mana sarung tangan ihram bagi perempuan itu, karena perempuan itu harus dia buka telapak tangan sama wajahnya ketika dia itu wajib dia buka itu ketika dia sedang ihram. Nah, jadi khusus sarung tangan ihram itu yang sini ketutup, yang di sini kebuka. Itu disebut sarung tangan ihram bagi perempuan. Nah, jadi Bapak yang saya pahami dari pertanyaannya tadi karena sangat
enggak suaranya dari audio tadi. Kalau kita gelombang pertama itu kita dari Tanah Awu menuju ke Madinah. Dari Madinah setelah 8 hari baru kita menuju ke Mekah dan kita sudah memakai pakaian ihram dari Madinah sana. Baru kita naik bis. Nah, nanti setelah sampai Abyar Ali atau Bir Ali itu kita turun bersama, tinggal kita wudhu, kita langsung sholat sunat ihram atau sholat sunat tahiyatul masjid, karena di Bir Ali itu adalah masjid besar. Jadi kita sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat ihram, baru di sana kita memasang niat kita, apakah kita mau haji dahulu atau umrah dahulu, atau kita gabung haji dan umrah di sana. Dan nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu kita akan memberitahu bagaimana model pelaksanaan haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran. Mungkin ini dulu Pak Is. Sampai sih Pak Haji atas ini. Mungkin satu lagi Niki Pak Haji sebelum kita menutup Niki, sudah ada di chat Niki dari tadi. Ampura Niki, ini pertanyaannya terkait dengan bagaimana jika saat rukun haji, misalnya saat wukuf di Arafah, tapi sedang dalam keadaan haid. Bagaimana hukumnya? Apakah wukuf bisa tetap dilanjutkan? Nah, ini mungkin terakhir. Sampun didengar? Yang tidak boleh, kita lanjutkan aja. Jadi kalau kita sedang haid, kita sedang waktu wukuf, itu sah hukumnya. Sah hukumnya. Nah, kalau tawaf, tidak boleh orang haid tawaf. Kalau wukuf, boleh. Boleh sah. Dia itu. Yang penting dia itu berada di padang Arafah waktu itu. Tidak perlu dia itu dalam keadaan suci, dalam keadaan apa. Yang penting dia berada di wukuf itu. Itulah yang disebut dengan orang sudah melaksanakan wukuf. Walaupun sesaat, seperti nanti akan ada istilahnya safari wukuf bagi jamaah yang sakit. Nah, itu sekedar dia dibawa oleh ambulan ke sana sekilas saja. Penting dia melewati waktu yang sudah ditentukan waktu wukuf itu, maka dia itu sudah disebut dengan haji. Halang yang haji itu adalah orang yang wukuf, yang berada di Arafah waktu wukuf yang sudah ditentukan oleh manasik itu. Nah, jadi tidak apa-apa walaupun kita haid, waktu kita wukuf itu kita masuk kepada Arafah. Nah, lain halnya dengan tawaf. Kalau tawaf tidak boleh. Tidak boleh orang dalam keadaan datang bulan melaksanakan tawaf, karena sama seperti sholat kalau tawaf itu. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Haji atas pencerahan-pencerahannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, calon jemaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi untuk manasik pertama kali kita mungkin alhamdulillah antusias Bapak dan Ibu luar biasa malam niki. Terima atas pencerahannya sekali lagi Pak Haji, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan untuk para calon jemaah haji. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa agendakan selanjutnya untuk kegiatan manasik melalui virtual niki yang nantinya mungkin akan kita diskusikan kapan lagi, apakah sekali seminggu atau bagaimana, nanti mungkin Miknas yang akan bisa menyampaikan terkait dengan ini, sehingga nanti kita bisa silaturahim, bisa ketemu lagi di virtual niki. Oke, mungkin demikian yang bisa kami pandu. Mohon izin Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Miknas. Fotosis. Oh, foto. Sudah sih tadi. Yang foto kembali, Bapak dan Ibu silakan bisa dibuka kameranya yang foto ini. Screenshot dulu untuk fotonya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Ya, untuk lembar keduanya Bapak dan Ibu. Ya,
Hajah Susi tampak niki, alhamdulillah. Oke. Baik, sampun niki, alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, silakan Pak Minas, mungkin ada yang perlu di ini untuk selanjutnya. Langsung ditutup aja, Sis. Oh, gila nggak perlu gue yang tutup. Langsung sudah, enggak apa-apa. Oh, okay. Dia ngantuk Pak Nas. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan untuk silaturahimnya malam ini. Alhamdulillah kami senang sekali bisa bersilaturahim sekali lagi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan mengundang kembali melalui grup, mungkin nanti nggih kita akan umumkan kembali melalui Pak Minas nanti untuk selanjutnya. Baik, mohon maaf sekali lagi Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Tidak malam ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Guru Nasir. Sama-sama Datu. Ini Datu gagah betul Datu Tidak. Al-Mukarram. Al-Mukarram. Terima kasih banyak Bapak ya. Luar biasa Pak Kepala. Nanti kita program Pak Sis, Dr. Susi, Dr. Desi juga hadir kayak tadi tuh. Siap nih. Barakallah. Kita program. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Kangen juga enggak pernah ketemu nih. Masih pertama nggih, Mi. Nggih. Alhamdulillah sukses. Ya, nggih. Dan alhamdulillah juga tadi pagi saya coba Pak Kepala Kantor untuk membuka, alhamdulillah sambutan beliau. Jadi ya, tambah bersemangat jadinya nih, Dos. Yes, siap. Siap. Pak Haji Nasir ini luar biasa. Ya. Itu bangga sekali dengan Bapak Kemenak kita juga itu Al-Mukarram Kang Guru. Masya Allah. Oh, alhamdulillah. Luar biasa. Dia sehat kuat udah minum serbat itu Pak Is. Terbas Al-Mukarram, Masya Allah. Alhamdulillah. Bersinergi niki untuk para calon jemaah nggih, untuk mudah-mudahan nanti bisa dibekali dengan maksimal insyaallah. Pak Dr. Eko, ini baru selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini Dr. Eko, ini Dr. Kloter ini Pak Kepala Kantor. Baru selesai praktik ini kayaknya nih. Iya, baru praktek ini. Luar biasa. Beliau ini Dr. Kloter kita Pak Kepala. Iya, ya. Sehat selalu Pak Dok, sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Mi. Sila lanjut. Baik. Ini mohon izin mungkin kita berpindah. Mukarram. Ya pamit niki. Guru, ya pamit Minas dan Bapak Ibu semuanya. Mohon izin. Ya, terima kasih Sis, Dr. Susi, Hajah Susi, terima kasih Dr. Eko, Dr. Desi. Tidak lupa juga sama Bapak Kepala Kantor yang ternyata ikut sampai selesai ini Pak Kepala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ini Pak Kepala. Antusias calon jemaah haji kita untuk mengikuti virtual manasik yang pertama. Kalau yang kemarin beberapa tempat itu kesehatan haji sampaikan oleh teman-teman TKHI sama Dr. Kloter kita Pak Kepala. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kepala, Pak Haji Nasir, teman-teman TKHI. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Nanti kita diskusikan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren di waktu nak saya. Mohon izin, lab dulu.